Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Ahli epidemiologi bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi epicentrum. Saudara, dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, selama masa pandemi ini air mata nampaknya jauh lebih banyak tertumpah. Ada air mata suka, air mata orang yang sembuh dari sakit. Tetapi lebih banyak air mata duka. Air mata dari orang yang berduka karena kehilangan kekasih, kerabat, atau handai tolan yang meninggal karena COVID. Air mata kedukaan yang tertumpah pada waktu ibadah penghiburan, tutup peti, hingga ibadah pemakaman atau kremasi memang dapat memperoleh apresiasi dalam bentuk empati yang mendalam dari sanak dan handai tolan. Tapi bagaimana dengan air mata kedukaan yang masih mengalir sesudah seluruh rangkaian ibadah kedukaan itu berakhir? Adakah yang masih peduli? Adakah orang yang dapat peduli dengan air mata kesedihan yang membasahi pipi pada waktu kita menangis seorang diri? Menangis karena kekecewaan, menangis karena kegagalan, menangis karena berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. Saudara, pada waktu pemazmur ditimpa kesengsaraan, dalam Mazmur 56 ayat 9 pemazmur berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Saudara sekalian, ungkapan air mataku kau taruh dalam kirbatmu di dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah peduli dengan air mata kita. Kirbat adalah semacam kantong yang pada zaman itu umumnya dibuat dari kulit binatang. Kirbat biasanya digunakan untuk menyimpan air, seperti pada waktu Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar lalu mengusirnya pergi. Kirbat kadang digunakan juga untuk menyimpan susu. Seperti dalam kisah Yael, istri Heber, orang Keni, yang memberikan susu kepada Yabin, Raja Hasor. Kirbat juga digunakan untuk menyimpan anggur. Seperti dalam kisah orang Gibeon yang membawa kirbat anggur usang untuk menipu Yosua. Jadi, kirbat memang biasa digunakan untuk menyimpan sesuatu yang berharga bagi kelangsungan hidup. Dan di sini dikatakan bahwa Allah menaruh air mata umatnya di dalam kirbatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan air mata kita. Di daerah Timur Tengah kuno memang dikenal adanya tempat kecil yang digunakan untuk mengumpulkan air mata yang dicurahkan seseorang dalam dukanya. Dan kebiasaan ini digunakan pemazmur untuk menggambarkan bagaimana Allah begitu peduli dengan umatnya. Mazmur 56 ayat 9 terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Yang kedua, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Dan yang ketiga, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ketiga kalimat ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli dengan persoalan yang dihadapi umatnya. Allah peduli dengan pergumulan anak-anaknya. Allah peduli dengan setiap tetes air mata kita. Saudara, karena itu jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan, berseru di dalam duka dan linangan air mata kita. Jangan pernah ragu juga bahwa Allah peduli terhadap setiap tetes air mata kita. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami. Bahkan Engkau peduli terhadap setiap tetes air mata kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk tidak ragu datang kepadamu di dalam setiap pergumulan kami. Pada waktu kami menghadapi berbagai persoalan, bahkan ketika kami menangis seorang diri, tolong kami untuk membawa diri kami, membawa pergumulan kami, membawa air mata kami di bawah kaki-Mu. Karena kami saat ini diingatkan bahwa Engkau peduli terhadap setiap tetes air mata kami. Tolong kami Tuhan untuk datang selalu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.